Going east to bring across an East German functionary name. We go outside. I'm sure we won't be missed. I know. Hai sanak semuanya yang rancak bana, yang berada dari Sabang sampai Merauke, kembali lagi bersama saya Ceplok di sini yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan hendaknya sanak semua sehat walafiat juga ya. Bagi sanak yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Film ini pastinya mengandung spoiler. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik silahkan nonton film fullnya ya sanak. Kali ini awak akan merangkum film lawas yang berjudul Spy Game karena film ini dirilis pada tahun 2001. Film ini diperankan oleh aktor bernama Brad Pitt dan Robert Redford. Film ini bercerita tentang agen mata-mata CIA yang tertangkap di Cina, yang kemudian diselamatkan oleh atasannya. Penyelamatan ini dilakukan dengan limit waktu 24 jam. So, bagaimana ceritanya? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya sana. Awal cerita ditampakkan Brad Pitt sebagai Tom Bishop yang berpakaian tenaga medis bersama rekannya memasuki penjara Suzhou. Bersetting pada tahun 1991, saat itu di Cina sedang merebak wabah kolera. Untuk menjalankan misinya, Bishop dan rekannya akan memberikan vaksin ke semua orang yang berada di dalam penjara. Rencananya yaitu membuat dirinya Bishop terkena arus listrik sehingga listrik di penjara mati total. Kemudian Bishop dibantu rekannya dibuat seakan-akan dalam keadaan mati akibat terkena listrik tadi. Agar nanti Bishop yang seolah-olah mati akan ditinggalkan di sebuah ruangan, sementara rekan medisnya bekerja memberikan vaksin. Di tempat lain, pihak penjara berusaha menghidupkan listrik dalam waktu 10 menit. Dari pantauan rekan Bishop, Bishop hanya punya waktu 7 menit untuk selesaikan misinya. Dengan waktu yang ada dan kamera dalam mode off, Bishop menelusuri sel penjara dengan denah di tangannya. Sampai akhirnya Bishop menemukan orang yang akan diselamatkannya, yaitu kekasih Bishop yang bernama Elizabeth. Dengan cepat Bishop membuka pintu sel penjara lalu membawa Elizabeth. 10 menit berlalu, akhirnya listrik di penjara hidup kembali dan semua kamera dalam mode on. Terlihat dalam pantauan kamera, Bishop yang mati ditutup selimut diangkut ke dalam mobil ambulan. Elizabeth juga berada di tempat yang sama dengan Bishop. Ketika ambulan hendak keluar melewati gerbang, ternyata ada seorang napi lagi makan permen karet. Sipir penjara keheranan, loh kok bisa napi makan permen karet? Sambil celingak-celinguk napi dan ambulan di TV, sipir penjara tersontak kaget kemudian mengambil radio untuk menyuruh ambulan yang di gerbang segera berhenti. Dan semua tentara yang berada dekat situ langsung dengan cepat mengepung ambulan. Aduh, Babang Bishop. Gara-gara kasih permen karet gagal deh misinya. Yang akhirnya Bishop ditangkap lalu diseret dimasukkan ke dalam penjara. Dan inilah Spy Game. Lalu ditampakkan kedutaan besar Amerika di Hong Kong. Dubes Duncan yang mengetahui seorang agen CIA ditangkap langsung menelpon atasannya Bishop yang bernama Nathan D. Muir yang berada di Washington agar bisa bergerak cepat sebelum yang lain mengetahuinya. Dengan cepat dan ligat, Muir segera tiba di kantor CIA Langley, Virginia. Muir langsung mengecek informasi tentang Hong Kong, diketahui bahwa Tom Bishop ditahan di penjara Cina. Di dalam ruangan Muir, sudah ada anggota CIA yang ingin meminta data tentang Bishop. Muir tahu kalau dia diberi semua data, dia tidak akan ikutsertakan dalam penanganan Bishop ini. Lalu Muir memisahkan data Bishop dan menyuruh Gladys sekretarisnya untuk menyimpan data lainnya. Dan sekarang saatnya Muir menjalankan rencana cadangan yang telah dipersiapkan sejak lama. Dengan kecerdikan Muir, dia membuat hacker untuk mengikutsertakannya dalam rapat bersama direktur dan petinggi CIA untuk membahas tentang Bishop. Step this way.
Down here, please. Here. Jadi, inti rapat ini diadakan untuk menilai apakah Bishop patut untuk diselamatkan atau dibiarkan saja. Karena pihak Cina menganggap Bishop penjahat biasa dan Presiden punya waktu 24 jam untuk mengklaim Bishop, makanya CIA perlu menilai asal-usul dan sejarah tentang Bishop. Dan disinilah perannya Muir untuk menyelamatkan Bishop. Muir hanya punya waktu 24 jam dimulai dari sekarang. Kemudian diceritakan sedikit tentang pertemuan pertama kali Muir dengan Bishop di Da Nang, Vietnam, April 1975. Saat itu Muir mencari sniper untuk misinya. Ternyata yang tersedia saat itu adalah Bishop, yang skill menembaknya dia dapatkan ketika di Pramuka. Are you kidding me? No, sir. Yang akhirnya misi diselesaikan oleh Bishop walau ada sedikit kendala di sana. Dengan hasil tersebut, Muir merasa kagum dengan Bishop dan akan ada rencana Muir untuk Bishop ke depannya. Kembali lagi ke ruangan CIA, Muir menekankan sekali lagi untuk menyelamatkan Bishop. Sambil Muir menjalankan rencananya, yaitu dengan mempager Gladys sekretarisnya. Bagi yang nggak tahu apa itu pager, silahkan aja dengar lagunya. Tirit, tirit, pagerku berbunyi. Tirit, tirit, begitu bunyinya. Dengan mempager Gladys, yang berarti Gladys akan menelpon Muir dan mengaku bahwa istrinya Muir menelpon ada hal penting. Secretary's got your wife on the line. She says it's urgent. Dengan sengaja Muir mengangkat sambungan telepon tersebut di dalam ruangan itu, agar Muir bisa mendengar bicara bisik-bisik para petinggi di dalam ruangan itu. Di sini Muir mengaku bahwa istrinya mengadakan acara makan malam untuk pensiunnya dia. Assassin? Dengan alasan ingin mengambil file Bishop, Muir pergi ke ruangannya. Dia sudah tahu dari Gladys bahwa ruangannya sudah diacak-acak. Untung tadi file Bishop sudah dipisahkan ke Gladys, jadi mereka tidak mendapatkan hal detail tentang Bishop. Dan sekarang Muir tahu bahwa sebenarnya para petinggi CIA yang rapat tadi, dengan pilihan bebas yang ada, tidak ingin menyelamatkan Bishop. Dengan alasan lain teleponnya yang sudah dimatikan karena dia pensiun besok, Muir menelpon di ruangan anggota CIA lainnya yang bernama Unger Andrew. Karena pastinya hacker akan menyadap telepon di ruangan Muir. Cerdas. This is Harker. I need confirmation out of Nathan Muir's office. Lalu Muir menelpon teman lamanya, Digger Gibson di Hong Kong, dengan maksud menyebar berita di CNN tentang agen CIA yang tertangkap di Cina, agar para petinggi CIA tadi nggak ada pilihan dan mau nggak mau akan menyelamatkan Bishop. Lalu Muir kembali ke ruangan para petinggi CIA tadi, dengan membawa berkas tentang perekrutan Bishop menjadi agen mata-mata CIA. Lalu diceritakanlah perjalanan perekrutan Bishop untuk menjadi seorang agen. Faktanya, Muir melakukan ini hanya untuk mengulur waktu saja, sekalian memasukkan hal positif tentang Bishop, bahwa Bishop ini adalah agen yang handal. Within 5 minutes, I want to see you standing. He was a natural. Dari Bishop memilih asetnya atau kontraknya nanti di Jerman Timur, lalu diperlihatkan aksi-aksi Bishop ketika menjalankan misi di Jerman Timur. Ready? Yeah. Nah, disinilah Muir mendapatkan detail tentang rapat para petinggi CIA ini, bahwa Bishop ini sudah tidak dalam kendali CIA. Why are you trying to burn Bishop? Come on, you're on the clock. Bishop ini tertangkap di Cina ketika dalam misinya yang lain, yang akhirnya membuka pikiran Muir bahwa sebenarnya Bishop ini pasti mau membebaskan ceweknya yang tertangkap itu. Nggak lama kemudian rencana Muir akhirnya terlaksana juga. Berita tentang agen mata-mata Amerika yang tertangkap di Cina disiarkan melalui CNN. Dan ini membuat para petinggi CIA yang rapat tadi nggak ada pilihan lain selain menyelamatkan Bishop. Dan Muir senang akan hal ini. Skor 1-0 sana. Lalu hacker menanya pendapat Muir tentang hal ini. Dan Muir mengatakan dengan kiasan yang intinya bahwa jika saya ingin membunuh Bishop, kenapa saya menyuruh kalian? Lebih baik saya sendiri yang akan melakukannya, karena saya yang telah merawat dan membesarkannya. Why would I ask somebody else to kill a horse that belonged to me? Hah?
Muir dilawan. Melihat hal itu, Harker nggak mau kalah. Dia langsung menelpon kenalannya Peter Brody di FCC. Ini sepertinya tempat siaran berita juga, untuk membalas berita yang telah dikeluarkan oleh Muir tadi. Dan memang benar, serangan balasan telah dilancarkan oleh Harker, yang menyatakan bahwa Bishop adalah mata-mata itu tidak benar. Bishop telah dinyatakan mati dalam berita tersebut. Ini membuat Muir yang ingin keluar dari gedung CIA mengurungkan niatnya dan kembali menjalankan rencana cadangannya. Skor 1-1 sana. Gee, I'm hungry. Lalu Muir kembali menemui Harker dengan membuatnya penasaran, dengan mengatakan misi Bishop yang sebenarnya di Cina. Padahal ini hanyalah cara agar Muir kembali ditarik ke ruangan para petinggi CIA. Di samping itu, Muir mendapatkan rencana detail misi penyelamatan Bishop di ruangan Kepler dengan nama Operasi Sideshow dengan Komandan Willie. Pengu Isle, 40 minutes from Suchow Prison. Di samping itu, Muir sudah mempersiapkan tim tactical untuk penyelamatan Bishop melalui Gladys. They've got every angle on the prison you could want. Gladys, give me whatever they have. I have to go for Folger. We're gonna need you upstairs a bit longer. Muir mengulur waktu dengan menceritakan tentang kekasih Bishop, yaitu Elizabeth Hadley. Diperlihatkan misi Bishop di Beirut. Bad stuff in the drawer at home. Took him 7 weeks. Muir bersama Bishop pergi bersama untuk menjalankan misi mereka di Beirut. Disinilah kedekatan Muir dengan Bishop. Bishop mengetahui dengan pasti hari ulang tahun Muir dan memberikan hadiah spesial untuk Muir. Sampai akhirnya Muir memberitahu Bishop siapa sebenarnya Elizabeth ini. Parents won't talk to her, her brother and 2 sisters. She's a fanatic. Stop it. Well, fine, I'm a fixer. A fanatic. How do you think I make deals, provide introductions, and anything to try and help the people? Ya, namanya orang sedang jatuh cinta. Apapun yang terjadi, dunia mah milik berdua. Dan di akhir misi Beirut, ketika rencana Bishop tidak berjalan dengan baik, Muir telah mempersiapkan rencana cadangan miliknya, sehingga membuat orang yang dipercaya Bishop mati terkena ledakan bom bunuh diri. Karena hal itulah, Bishop berpisah dengan Muir. Bishop merasa dia sudah nggak sejalan lagi dengan pemikiran Muir. Karena sudah beberapa kali misi, bikin Bishop nggak enak hati sama Muir. Jadi ya akhirnya diputuskan Bishop pisah aja dengan Muir. I'm done with your reasons, Nathan. Good luck. Setelah dongengnya Muir selesai, nggak lama kemudian Troy, salah satu petinggi CIA itu hendak pergi dan akan melanjutkan rapat esok pagi pada pukul 7 pagi. Sementara waktu Bishop hanya sampai pukul 8 esok pagi. Ketika akan berdiri, Muir melihat seorang Adam membawa berkas tentang analisa gambar lokasi penjara Suchow berada. Dan Muir pun bergerak cepat ke kantornya Troy untuk mengambil berkas tersebut dengan mengecoh asisten Troy. Forgot my smokes. I'll get them, sir. Lalu ditukarlah gambar foto lokasi penjara Suchow dengan gambar foto Pulau Bahamas milik Muir yang telah direncanakannya di awal film tadi. Malam pun tiba. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh Muir yaitu mencairkan semua dananya untuk dipindahkan ke rekening Grand Cayman. First Maritime of Grand Cayman. Harker yang penasaran tentang Muir mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan Muir dari tadi pagi hingga malam hari dan menelusuri gedung CIA untuk menemukan Muir. Akan tetapi Muir nggak ketemu juga. Where's Muir? Looks like he's gone for the day, sir. Sebagai agen CIA terlatih, Muir tetap bergerak di dalam gedung tanpa terdeteksi oleh Harker. Misi penyelamatan Bishop dikoordinasikan Muir dengan Duncan di Hong Kong. Dan malam itu juga, Muir membuat laporan untuk pelaksanaan penyelamatan Bishop dengan nama Operasi Dinner Out, yang artinya operasi makan malam. Ini sejalan dengan rencana Bishop, bahwa istrinya mengadakan acara makan malam untuk pensiunannya. Semua tanda tangan dan cap dipalsukan dengan detail oleh Muir. Setelah dapat tidur sebentar, pagi harinya Muir dikejutkan oleh telepon Duncan yang menanyakan biaya pemutusan listrik di penjara Suchow. Deng wants 500,000. Setelah dinegosiasikan beberapa kali, akhirnya didapatkan biayanya senilai $282.000 Amerika. Setibanya di ruangan para petinggi CIA, Muir memainkan rencananya. Harker mendapatkan berkas yang harusnya diterima oleh Troy. Berkas itu telah diganti oleh Muir untuk mengalihkan perhatian para petinggi di ruangan tersebut.
Herker menuduh Muir menggunakan dana transferan $282.000 yang telah kosong dari rekening Muir untuk melakukan misi penyelamatan Bishop. Ternyata setelah dicek Direktur CIA, gambar foto satelit itu adalah Pulau Bahamas yang ingin dibeli oleh Muir, dan Muir menggunakan satelit untuk melihat lokasi properti itu. Padahal yang sebenarnya Muir emang pakai untuk dana penyelamatan Bishop, dan Herker pun merasa kecewa setelah dikalahkan lagi oleh Muir. Skor 2-1 sana untuk kecerdikan Muir. Selanjutnya Muir mengulur waktu dengan menceritakan bahwa Elizabeth tertangkap di Cina. Itu karena Muir melakukan pertukaran dengan pemerintah Cina sebagai ganti diplomat yang dituduh mata-mata. Ternyata hal itulah yang membuat Muir merasa bersalah kepada Bishop, sehingga dia mesti mengeluarkan Bishop dan Elizabeth dari penjara Suzhou. Akhirnya tiba waktunya operasi Dinner Out dijalankan. Komandan Wiley menelpon dengan sambungan dari Gladys. Di dalam ruangan gak ada satupun yang tahu bahwa misi penyelamatan Bishop sedang dijalankan. Correct. Dinner out is a go. Muir terus basa-basi memperpanjang waktu di dalam ruangan tersebut. Ditampakkan tim taktikal masuk ke penjara lalu menyelamatkan Bishop dan Elizabeth. Setelah obrolan ngalor ngidul kesana kemari, hingga akhirnya para petinggi CIA di dalam ruangan memutuskan bahwa mereka tidak bisa dan tidak akan menolong Bishop setelah apa yang dilakukan Bishop di Cina. Untuk itu Troy meminta maaf kepada Muir, dan Muir pun segera keluar dari ruangan itu dan secepatnya cabut dari gedung CIA. Gak lama setelah Muir keluar, Troy mendapat telepon dan memberitahukannya bahwa ada insiden di Cina. OMG, lagi-lagi Herker kena tipu sama Muir. Herker kalah telak di sini. Skor 3-1. Herker merasa kesal dan film pun tamat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film spy game ini yaitu, belajarlah dengan baik dari guru yang mengajarkan Anda. Apapun yang terjadi, hargai guru Anda tersebut. Selalulah berbuat baik ke sekitar Anda. Tambahannya, belajarlah dari alam sekitar, karena pengalaman adalah guru terbaik Anda. Thank you sana, semoga film ini bisa menginspirasi. Onde mande, rancak panah.